Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah fungsi dua peubah atau lebih. Ya, ini fungsi dua peubah atau lebih. Sebelum saya meneruskan slide-nya, pertama saya ingin tanya dulu, kalau peubah itu artinya apa sih? Boleh di unmute yang bisa menjawab. Peubah itu artinya apa sih? Halo? Bisa? Betul, variabel. Pertama, saya ingin review dulu bahwa di sini kita akan bermain dengan sistem koordinat. Dahulu kala pada saat kita SMP sampai kemarin mungkin ya, kita masih berkutat di sumbu X dan di sumbu Y ya, sistem ada kuadran 1, kuadran dan seterusnya gitu ya. Ini adalah disebutnya bidang ya, R2 ya, bidang. Ini sistem koordinat. Nah, sekarang kita masuk ke sistem koordinat bertambah satu sumbu, yaitu sumbu Z ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini ada panjang, ada lebar, ada tinggi seperti ya. Berarti ini nanti bentuknya adalah ruang seperti itu ya. Jadi kita sekarang setelah mulai saat ini kita akan bermain dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z seperti itu. Ya. Baik, pertama kenalkah dengan ini lingkaran ya, mungkin gambarnya nggak kelihatan jelas ya. Saya khawatir kalian nyebut ini elips ya. Persamaan lingkaran tuh gimana sih? Kalian sudah belajar ya persamaan lingkaran? Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 apa bentuk umumnya? X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya sama dengan R kuadrat gitu ya. Itu adalah persamaan lingkaran. Nah, ketika lingkaran itu adalah disebutnya bidang ya. Ketika dalam ruang, kira-kira lingkaran itu bakal jadi apa? Lingkaran kalau di bidang diruangkan maksudnya ya, itu jadi apa kira-kira? Di bola, Pak. Bola, Pak. Nah, itu kalau lingkaran dibidangkan itu akan hasilnya jadi bola. Dan persamaan bola itu adalah mirip dengan persamaan lingkaran. Bukan mirip lagi memang persamaan lingkaran ya. Yaitu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat seperti itu. Ya, ini adalah persamaan bola. Berarti ini nambah satu sumbu ya, Z kuadrat seperti itu. Oke, nah ini adalah gambar bola ya. Dan ini gambar apa ini? Gambar yang sebelah kanan itu adalah elips ya. Nah ini namanya kalau dalam ruang itu namanya elipsoida. Elipsoida ini bola, kalau nanti parabola berarti paraboloida, elipsoida, satu lagi apa hiper ya? Hiperboloida kalau nggak salah seperti itu. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, teman-teman yang lainnya mohon dijawab, kalau persamaan lingkaran ataupun persamaan bola itu termasuk fungsi atau bukan? Halo, fungsi atau bukan? Fungsi IPA. Fungsi. Oke. Ya, fungsi kita bahas itu nanti setelah pesan-pesan berikut. Baik, kita pahami tentang definisi fungsi dua peubah atau lebih gitu ya. Fungsi dua peubah dulu. Fungsi dua peubah, fungsi real dengan dua peubah real gitu ya. Fungsi yang memasangkan atau memadankan ya, pasangan terut XY ke R kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu. Ke Z ya. Intinya seperti inilah. Untuk fungsi dua peubah itu, menggambar sebuah fungsi itu kita harus bisa menentukan daerah asalnya terlebih dahulu. Itu penting. Jadi menentukan daerah asal itu sangat penting. Kalau kita tidak menentukan daerah asalnya, nanti khawatir kita daerah asalnya kalau kita ditentukan, khawatir fungsi itu tidak akan tergambar seutuhnya seperti itu. Ada daerah asal dan daerah hasil. Baik, definisi dari domain sendiri adalah kita pastikan bahwa daerah asal itu kita tulisnya DF gitu ya. DF. Ya, DF adalah kumpulan semua pasangan X, Y sehingga fx itu terdefinisi. Jadi ini penting ya. Jadi yang disebut
domain itu adalah kumpulan pasangan X dan Y sehingga fungsinya terdefinisi. Ini penting kata ini. Jadi kalau ada nilai X dan Y menyebabkan fungsinya tidak terdefinisi, berarti dia bukan daerah asal. Karena yang namanya asal pasti punya hasil. Kemudian ada namanya daerah hasil ataupun range. Simbolnya gini ya, Z. Nah, ini daerah hasil. Kalau daerah hasil berarti hasilnya gitu ya, yaitu hasilnya Z ya. Kan ini X-Y kan domain, Z-nya adalah daerah hasil, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kita ini. Oke, baik, ini misalkan seperti ini nih. Tentukan daerah asal fungsi berikut. Nah, oke. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Saya mau nanya, ini daerah asalnya apa? Satu variabel aja dulu. Ada chatnya. Fungsi Pak, oh iya. Ini aja dulu, daerah asalnya apa? Nah, betul, itu bisa. Ini adalah apa? X di mana gitu ya? X anggota real kan gitu ya. Semua jadi daerah asalnya itulah berarti di sini kan pasangan X dan Y. Kalau ini apa? Nilai X di X sehingga Y-nya terdefinisi atau semua bilangan real itu bisa sederhananya gini lah tuh. Saya mau nanya, ada nggak X yang tidak bisa disubstitusikan ke sini? Ada nggak X yang tidak bisa disubstitusikan ke sini? Misalkan X-nya berapa coba saya tanya. 5 bisa nggak? Bisa. 5 kuadrat tambah 3 kali 5 tambah 1. 10 bisa, 7 bisa nggak? 8 bisa, 9 bisa. Ada nggak yang nggak bisa? Nggak bisa. Oh berarti semua bilangan real. Sekarang saya mau nanya. Y sama dengan umpamanya X tambah 1 dibagi 2X kurangi 4. Nah coba saya mau nanya. Ini daerah asalnya apa? Karena sebelum kalian menggambar grafik, harusnya ini dulu di daerah asal dulu gitu. Kalau SMA ya, kalau SMP enggak, nanti pusing ya kalau SMP. Oke, kalau ini gimana syaratnya? X-nya apa? Tidak sama dengan 2. Bagus. X tidak sama dengan 2, kebalik ya, enaknya gini. X anggota real. Jadi gini, daerah asalnya adalah semua bilangan real kecuali X-nya 2 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Semua bilangan real itu bisa disubstitusikan ke sini kecuali 2. Bahasa sederhananya gitulah pokoknya. Ngerti ya? Kenapa? Karena kalau kita 2 substitusikan 2 tambah 1 berapa? 3 ya. 3/0 ya. Ketika 3 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, sekarang balik ke sini. Jadi daerah asal di fungsi 2 peubah itu adalah apa? Semua pasangan X dan Y sehingga si Fx, Y atau Z-nya itu adalah terdefinisi atau punya nilai seperti itu. Gitu loh. Jadi sehingga punya nilai. Nah, ini juga sama. Semua bilangan real itu mempunyai nilai apabila disubstitusikan ke X plus 1 per 2X kurang 4 kecuali 2. Karena kalau 2 dia tidak akan punya nilai. Nah, sekarang kita balik deh ke yang ini. Jadi untuk fungsi ini daerah asalnya apa? Berarti pasangan berurut X dan Y atau X dan Y gitu ya. Untuk X-nya apa? Anggota real ataupun kalau mau digabungkan di mana X dengan Y-nya itu merupakan anggota bilangan real. Oh, udah seperti itu, beres. Karena di sini tidak ada larangan Bapak, gitu ya. mau bertanya. Oh ya, boleh. Silakan. Ini yang apa sih sehingga F, X, Y terdefinisi atau punya nilai? Kalau nilainya 0 itu termasuk nilai atau tidak punya nilai? Nilai 0 itu kan hasilnya 0 gitu. Yang askia mungkin saya tambahkan juga nih, X tambah Y dibagi umpamanya Y lah kurang 1. Nah, misalkan seperti ini. Kan kalau askia berarti ini Y-nya 1 berarti berapa? X tambah 1 dibagi 0 kan gitu ya? Aman. Nah, ya oke, seperti itu. Udah, sama. Jadi prinsipnya sama. Oke, sekarang saya mau nanya, saya iseng dulu aja, iseng-iseng dikit lah, iseng-iseng ya coba. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X kuadrat tambah 2 gitu ya, dibagi X kuadrat tambah 4. Saya mau nanya, daerah asalnya apa? Halo? Daerah asalnya apa?
X semua bilangan real. X di mana X anggota bilangan real. Terus ini kan ada penyebut berarti Kali mutlak X. X di mana X anggota bilangan real. Terus Mutlak X Pak bisa. mutlak X enggak deh. Kan semua bilangan real, jadi bilangan yang nggak bisanya apa gitu. Bilangan yang Kecuali ya kecuali X berapa? tidak sama dengan 2. X tidak sama 2. Coba 2 kuadrat berapa? min 2 juga. 2 kuadrat berapa? Berarti 4 tambah 4 kan 8. Ya udahlah ya daripada capek. Berarti itu semua bilangan real, Pak. Emang betul. Jadi ini X di mana X sama untuk bilangan real ya. Karena ini disebutnya apa ini? Ingat nggak waktu dulu ini disebutnya definite. Nah, definite positif. Jadi definite positif itulah kalau kita hasilnya itu selalu positif gitu ya. Sederhananya gini lah. Jadi kalau kita substitusikan nilai X-nya nggak akan pernah negatif, kurang lebih seperti itu. Definite positif gitu ya. Ini kayak apa? Kayak malaikat. Malaikat itu definite positif, dia nggak pernah negatif ya. Nah, kalau definite negatif itu apa? Setan. Kalau manusia bukan definite, ada positif dan negatif. Ya seperti kurva aja, kadang naik, kadang turun gitu. Enggak, belum tentu. Belum tentu seberapa banyak positif. Nah, gitu. Masya Allah, Pak Usman luar biasa. Ya, mudah-mudahan kayak gitu ya. Banyak positifnya lah kayak gitu ya. Lihat timbangannya nanti. Oke, yang bagian kedua, ini kan kita akan membuat sketsa ya, sketsa grafik. Nah, pertama kita yang nomor 2 aja ya, kita fokus ya. Biar sekalian daerah asal, karena yang tadi kita kehabisan lapak ya. Baik, nah untuk yang kedua, ini fungsinya keliru ngitungnya ya, ini bukan fx ya, seharusnya fx, y akar 4 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, saya mau nanya, ini daerah asalnya, cara daerah asalnya gimana? Kalau akar itu syaratnya apa sih? Kalau dalam akar itu syaratnya apa? Tidak boleh negatif. Arti tidak boleh negatif itu berarti dia harus lebih besar sama dengan 0. Betul, lebih besar sama dengan 0. Karena tidak negatif itu berarti 0 dan positif. Baik, di sini A-nya itu adalah ataupun yang di dalam akarnya itu berarti kan 4 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, lebih besar sama dengan 0. Saya sengaja ngambil contohnya yang ini gitu, karena kalian sedang belajar geometri bidang ya. Kebetulan di sini ada Pak Asep juga. Makanya kalau kalian nggak bisa jawab, liatin aja nanti. Oke, ngancem-ngancem Pak, iya emang. Oke, ini kita pindah aja ya, berarti jadi gini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ini adalah apa? X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 4. Nah, ini adalah daerah asal. Nah, jadi kesimpulannya apa? Daerah asal, ini macet bukan macet, sudah selesai. Berarti pasangan berut X, Y, X di mana ya, ataupun X di mana, kalau ini apa? Pasangan berut X dan Y di mana X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 4 dengan X, Y anggota bilangan real. Bahasa sederhananya gini, pokoknya yang daerah asalnya apa? Pokoknya X dan Y bilangan real, tapi ketika ini dijumlahkan kuadrat ya, ketika dijumlahkan X kuadrat sama Y kuadrat itu enggak lebih besar dari 4, itu daerah asalnya, seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Percaya sama Allah, Bu. Kalau percaya percayanya dalam hal apa dulu? Masa kalau kita tidak punya klien dan tidak percaya, atau kita nggak akan pernah bisa itu. Woi, ya kalau ibu terlalu percaya sama saya, asik. Oke, ada pertanyaan? Ya ini banyak iklan. Oh iya boleh, silahkan ditanggapi. Ya. Betul. Pertidaksamaan. Ya. Kalau persamaan, ya. Iya betul. Ya, sebenarnya bagus ya Fikri bisa jawab, tapi saya juga ada ini ya kemungkinan, karena Fikri juga sudah mengecek pakai grafik jadi sudah kelihatan jelas gitu.
kalian itu adalah grafik gitu ya, itu bagus gitu. Jadi pemahaman kita akan lebih mendalam lagi terhadap suatu materi, apalagi di bab ini. Betul, jadi daerah asalnya adalah berupa lingkaran yang jari-jarinya adalah 2. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Ini misalkan gini ya. Nah, ini X, ini Y gitu ya, ini Z kan gitu ya. Ini kalau kita gambarkan sederhananya gini. Kan sekarang bahwa ini yang strip itu adalah daerah yang negatif ya, zona negatif ya. Nah, jadi di sini tuh umpamanya 2 ya, di sini X-nya 2. Kan ini tuh artinya kan persamaan lingkaran ya. Tidak samaan ya. Kita lihatnya persamaan dulu aja. Ini kan artinya persamaan lingkaran dengan jari-jarinya 2 kan. Berarti kalau kalian gambar biasa kan gini ya, 2 di ini kan -2 gitu ya. Di sininya juga kan -2 kan gitu ya. Kemudian ini dihubungkan gitu. Sama kalian ini dihubungkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan lingkaran gitu ya. Kemudian kurang dari sama dengan 4. Berarti ke dalam atau keluar ini? Ke dalam ya. Nah, jadi ini adalah daerah asalnya gitu. Jadi fungsi ini tuh dia tidak akan melewati 2 seperti itu. Jadi ini pasti si daerah asalnya tuh ataupun hasilnya pun dia tidak akan lewat dari ini gitu. Jadi hanya terbatas sampai di sini seperti itu. Jadi ini daerah asalnya. Nah, kalau kita sudah punya daerah asal, nah nanti tinggal kita cari tingginya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi daerah asalnya adalah berupa lingkaran ya dengan jari-jari 2, lingkaran ke dalam maksudnya seperti itu. Baik, supaya lebih jelas, coba saya gambarkan di software GeoGebra ya, supaya ini ya, supaya lebih jelas. Coba kita lihat. Ya, kalian berisik. Saya gambarkan di software GeoGebra ya supaya lebih jelas. Bukan sombong, tetapi ini supaya kalian lebih jelas karena saya menyadari bahwa gambar saya tidak terlalu bagus gitu, supaya kalian lebih paham lagi. Oke, ini kok ini 3D grafik. Oke. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Tadi persamaannya itu kalau nggak salah apa? Z sama dengan akar, akar itu pangkat setengah ya, akar 4 dikurangi X kuadrat gitu ya, dikurangi Y kuadrat gitu ya, kuadrat pangkat setengah ya, akar itu pangkat setengah ya, pangkat setengah itu 1/2 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sedang loading ya. Ini udah ada nih jelas. Nah, ini Z sama dengan 4 min X kuadrat. Coba perhatikan sini, lihat gambarnya. Kita geser-geser. Nah, ini. Dan kalian harus bisa menggambar ini ya. Karena apa? Karena kalian mahasiswa harus bisa gambar. Kalau saya pakai ini saja. Tuh, lihat nih daerah asalnya. Jadi daerah asalnya itu ataupun domainnya itu yang di bawahnya itu dia lingkaran dengan jari-jari 2. Perhatikan tuh. Ini kan 2 ya. Ini kan 2 tuh, 2. Jadi fungsi ini dia nggak akan lewat dari lebih dari 2 seperti itu. Nah, ini daerah asalnya. Inilah yang disebut daerah asalnya berbentuk lingkaran. Dan ini adalah yang atasnya, bidang yang atasnya yang melengkungnya itu adalah Z-nya ataupun bidangnya atau hasilnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi persamaan 4 dikurang X kuadrat Y kuadrat, akar dari 4 kurang X kuadrat min Y kuadrat itu daerah asalnya berbentuk lingkaran. Seperti itu. Nah, dari sini kalian akan jelas bahwa
ketika menggambar ini kalian nggak akan melewati sumbu X-nya 2 dan 2 seperti itu. Jadi nggak akan seperti itu. Makanya untuk di fungsi dua peubah, langkah pertama untuk menggambar itu adalah tentukan dulu daerah asal. Itu paling penting. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Nah, seperti itu. Jadi jelas ya, fungsi tadi gambarnya ataupun daerah asalnya. Oke. Nah, kalau misalkan yang nomor 3 coba. Kira-kira ini daerah asalnya? Nomor 3. Fx, Y sama dengan setengah akar 36 dikurang X kuadrat dikurang, ini ada 4-nya. 4, 9 Y kuadrat, kurang lebih seperti itu ya. Berarti 36 dikurang 4 X kuadrat gitu ya, dikurang 9 Y kuadrat lebih besar sama dengan 0 kan gitu ya. Saya pindah saja si variabelnya ke kanan ya. Besar berarti 4X kuadrat gitu ya, ditambah 9Y kuadrat. Coba semuanya bagi dengan 36. Hasilnya apa coba? Ini kalau dibagi 36 berapa? X kuadrat 4/36 berarti per 9 ya gitu ya. Ditambah 9/36 itu adalah Y kuadrat per 4 gitu ya. Ini kalau kita pindah tandanya berarti lebih kecil dari 1 gitu. Nah, pertanyaan saya, ini persamaan apa nih? Ini persamaan apa? X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Ini persamaan apa? Elips bukan Pak? Betul. Elips. Betul. Jadi fungsi yang nomor 3 itu daerahnya berbentuk elips seperti itu. Elips. Oke, saya mau tanya-tanya sedikit dong. Pusatnya berapa ini? Nah, ini coba saya tanya. Pusatnya berapa? Nih ada Pak Asep Ikin di sini nih. Pusat elipsnya berapa ini? Halo? Pusatnya berapa? Nggak belajar pun juga kalau kalian udah belajar persamaan lingkaran, sebenarnya prinsipnya hampir sama gitu. Dengan lingkaran ini hampir sama saja gitu. Karena memang satu keluarga gitu ya, elips, parabola, hiperbola itu satu keluarga gitu. Pusatnya adalah apa? 0,0 gitu ya. Itu. Kemudian sumbu mayornya berapa? Mayor itu kecil atau besar? Metri bidang. Oke, jadi daerah asalnya berbentuk elips. Kita kembali lagi ke GeoGebra-nya ya, supaya lebih jelas gambarannya. Kita hilangkan dulu ini gambar yang pertama. Tadi itu adalah Z sama dengan setengah dikalikan akar dari 36 dikurangi 4 ya tadi kalau nggak salah. 4X kuadrat dikurang 9 Y kuadrat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini salah ya. Pangkat setengah ya, pangkat 1/2. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa ini gambarannya adalah elips seperti itu ya. Jadi daerah asalnya berbentuk elips. Nah, ini kalau kira-kira nih menurut kalian, kalau ini kita apa ya? Ini kan kayak setengahnya gitu ya. Setengah potongan dari apa ya? Potongan setengah. Ini sebenarnya kalau diutuhkan itu gambar apa coba? Kalau ini kan setengahnya ya. Diutuhkan ke bawah misalnya itu gambar coba. Bapak. Bola. Oh, masa bola selonjong ini bukan bola. Hiperbola kayak bukan ya, Pak? Kayak Elip. Bukan. Oke, jawabannya adalah apa? Ini kan
Berikutnya ada namanya peta kontur ya. Ada namanya peta kontur. Peta kontur itu biasanya digunakan di gunung ya. Untuk kontur ya. Nggak tahu sih artinya kontur. Biasanya, nah ini gambar peta konturnya nih seperti gini. Nah kalian juga kan ketika dulu belajar peta suka ada ini ya, ada apa garis-garis seperti ini. Nah garis-garis ini tuh ternyata ini menandakan bahwa ini tuh adalah semakin tinggi ya, semakin ke atas ini tuh semakin ke sini tuh semakin tinggi gitu ya. Jadi ini namanya peta kontur. Jadi dulu sih saya waktu SMA gitu ya, ataupun SMP saya nggak diajari peta kontur itu. Jadi kalau lihat peta tuh ya lihat petanya aja gitu. Padahal garis-garis yang ada di peta ini tuh adalah menandakan ketinggiannya gitu. Jadi ini semakin ke sini semakin ya dari warna, kemudian dari garis-garis ini adalah tanda bahwa itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Beva punten. Gitu. Nah, di dalam di sini dalam apa namanya dalam fungsi dua peubah juga sama. Kita akan membuat peta kontur ya gitu seperti itu. Ini nih. Jadi oke. Sebentar. Nah, jadi ini juga sama nanti. Nah, gambar ini gitu ya. Ini kan seperti ini ya. Gambar ini tuh berarti mirip dengan gambar ini kan. Jadi ini semakin ke sini, perhatikan nih kursornya nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini tuh adalah yang paling dasar ya di level dasar. Ini kan yang dasar. Nah, ini kan naik lagi ke atas ya. Nah, ini adalah yang level 1 sebenarnya gitu. Level 1. Ini level 2 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ini gambarnya semakin ke atas. Ini namanya peta kontur. Nah, sekarang bagaimana cara membuat peta kontur? Nah, cara membuat peta kontur itu seperti ini. Jadi kalian misalkan Z sama dengan K gitu ya. Z sama dengan K gitu ya. K itu adalah di sini jelas bahwa K itu adalah sebuah bilangan. Ya, bilangannya kalian bisa bebas menentukan berapapun dan pilihan kalian juga mau angkanya yang sulit dan gampang nggak masalah, yang penting ada hasilnya seperti itu. Ya, jadi kita untuk menggambar peta kontur itu tinggal dimisalkan Z sama dengan ini. Apa? Oke, gitu ya. Nah, ini. Misalkan tadi fungsi yang tadi ya, Z sama dengan akar ya 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggambar peta konturnya gitu ya. Ini kan Z sama dengan K ya, kita mulai aja dari Z-nya sama dengan 0. Gitu, Z sama dengan 0. Jadi Z sama dengan K itulah sebuah bidang yang akan mengirisnya gitu ya, mengiris. Oke, Z sama dengan 0 berarti hasilnya apa nih coba? Akar 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat gitu ya, sama dengan 0. Dikuadratkan si akarnya gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya gambar di sini. Jadi peta kontur itu bentuknya dalam bidang ya, sumbu X, sumbu Y. Ini kan 0 ya. Di sini kan ini tingginya ke atas ini ya. Ini kan Z sama dengan 0 ya. Jadi pada saat Z sama dengan 0 itulah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti ini artinya apa? Berarti di Z sama dengan 0 atau di lantai yang paling dasar itu adalah berbentuk lingkaran dengan jari J-nya adalah 2. Seperti itu. Ini yang bagian paling dasar seperti itu. Nah, sekarang Z-nya sama dengan berapa ya? Ini terserah kalian mau 1, mau 2 dan lain sebagainya. Saya 1 aja gitu ya misalkan. Ini kan kalau Z sama dengan 1 kalau dikuadratkan jadi apa? 1 kuadrat sama dengan kan gitu ya. 4 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat pindah ruas berarti ini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 gitu ya. Ini artinya apa? Berarti jari-jarinya berapa ini? R-nya sama dengan akar 3 gitu ya. R-nya akar 3 berarti akar 3 dengan 2 itu kan lebih besar 2 ya. Berarti akar 3 dia lebih mengecil lagi gitu. Nah, jadi pada saat X-nya 1 mengecil lagi seperti itu. Jadi ini gambarnya bayangkan ya, ini kayak gunung tadi ya. Ini adalah yang paling lembah, bukan lembah ya, paling dasar. Kemudian ini naik ke atas gitu. Kemudian misalkan Z sama dengan 2 gitu ya. Z sama dengan 2. Ya, ini tepat sekali ini Z sama dengan 2.
Z sama dengan 2, berarti kalau kita Z-nya dikuadratkan jadi apa? 4 sama dengan 4 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi kuadrat. Ini pindah ruas, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, 4 dengan 4 kan habis ya, berarti sama dengan apa? 0. Artinya apa? Di sini pada saat Z-nya 2, dia tepat di 0 di sini nih. Nah, ini adalah Z sama dengan 2. Tadi yang ini Z sama dengan 1. Dan ini adalah Z sama dengan 0. Nah, ini peta konturnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa di paling dasar itu adalah dia berbentuk lingkaran. Ketika dinaikkan sedikit ke atas, itu jadi lingkaran juga sebetulnya ya. Cuman lebih kecil dan pas di Z sama dengan 2 berupa 0. Berarti di sini adalah titik seperti itu. Aduh Pak, gambar Bapak nggak jelas. Oke, siap. Saya bantu lagi. Di GeoGebra. Oke. Ya enggak ya. Kita lihat ya di sini kalau gambar jelasnya mana ya? Ini tadi kita ganti ya ini fungsinya. Tadi kita hapus kuadratnya tadi itu. Kemudian ini Bapak nggak muncul GeoGebra-nya. oh nggak muncul ya? Oke, terima kasih. Saya stop screen dulu ini. Sorry. Nah, ini kan fungsi yang tadi ya, yang kita akan membuat peta konturnya. Jadi supaya lebih jelas, tadi kan saya misalkan Z sama dengan 0 gitu ya. Nah, Z sama dengan 0 itu adalah ini nih, bidang. Coba lihat gitu. Tuh, bidang yang paling dasar. Jadi bidang yang paling dasar banget itu. Kemudian tadi saya ngitung Z sama dengan 1 gitu ya. Nah, lihat nih. Ini Z sama dengan 1 itu dia akan mengiris tuh lingkaran ya. Oke. Kemudian tadi Z sama dengan 2. Tuh, Z sama dengan 2 itu kan 0 ya. Berarti ini tepat di titiknya itu. Oke, supaya lebih jelas peta konturnya, coba saya ganti warna saja ya. Ini warnanya sama. Sebentar, Z sama dengan 0. Loading. Sebentar. Nih, ya. Gak mau ngeklik ini. Ternyata GeoGebra ini jadi oke. Ibu lagi manggilin kan? Bisa. Nah, misalkan saya mau ganti-ganti warna ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah lingkaran yang pertama, yang paling dasar. Ini lingkaran yang kedua, dan ini yang terakhirnya masuk kepada titik seperti itu. Jadi peta konturnya kita lihat lagi ke slide. Jadi peta konturnya ya seperti ini. Jadi ini ya, tadi adalah lingkaran yang pertama, ini adalah lingkaran yang kedua, dan ini adalah berupa titik. Ini adalah peta konturnya seperti itu. Itu untuk peta kontur. Ada pertanyaan mungkin? Agak susah sebetulnya menggambarnya ya, makanya saya butuh bantuan software juga. Jadi peta kontur itu menggambarkan berarti ini semakin ke atas, ini semakin ke atas seperti itu. Oke, nggak ada ya kayaknya. Baik, selanjutnya fungsi 3 peubah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Fungsi 3 peubah atau lebih. Nah, berarti kalau fungsi 3 peubah, domainnya itu adalah X, Y, dan Z gitu ya. Ya, ini fungsi 3 peubah. Ini lebih ramai lagi gitu ya. Nah, ini karena tadi Z sama dengan, sekarang apa gitu. Tadi kan awal fungsi 1 peubah kan
Yang biasa kita tahu kan Y sama dengan, tadi kita sudah Z sama dengan, dan sekarang apa? Nah sekarang berarti hurufnya udah habis ya. Kan X, Y, Z. Nah udah habis ya, udah Z apa? Ya balik lagi ke A gitu. Ini saking ininya gitu ya. Ini hurufnya udah nggak ada lagi. Nah saya ganti dengan U ya di sini. Jadi adalah fungsi tiga peubah itu lah nih, bentuk umumnya lah F, X, Y, Z. Nah cuman ini bukan Z sama dengan, tapi U sama dengan. Nah ini fungsi 3 variabel gitu ya. Oke, ini fungsi 3 variabel juga. Yang penting ada 3 variabel aja ini. Nah pertanyaannya adalah apa? Dapatkah menggambar fungsi 3 peubah? Nah, ini pertanyaannya. Nah ini bertanya, dapatkah menggambar fungsi 3 peubah? Kok dapatkah? Maksudnya siapa yang bisa menggambarnya gitu maksud saya? Siapa yang bisa menggambar fungsi 3 peubah? Ya. Jadi untuk menggambar fungsi 3 peubah, ya kita cari software yang 4 dimensi. Gitu ya. Jadi fungsi 3 peubah itu kita belum tahu ya cara menggambar 4 dimensi itu gimana gitu ya. Meskipun dalam disiplin lain itu ada sampai dimensi n ya, ada ya seperti untuk dimensi 4 itu ya untuk kita berakhir sampai di sini gitu. Jadi nggak ada ya, untuk menggambarkan belum bisa, bukan nggak ada, belum bisa ya. Jadi kalau kalian mau kreatif membuat sistem koordinat 4 dimensi ya kan, X, Y, Z gitu ya. Satu lagi ada misalkan U itu apa, Usman misalkan, boleh kalian bikin seperti itu, dan saya yakin ini akan jadi penemuan terbaru bagi kalian, barangkali ada gitu seperti itu ya. Jadi sistem koordinat 4 dimensi gitu, kalau ada ya gitu silahkan gitu. Jadi memang belum ada seperti itu, setahu saya seperti itu. Jadi memang ini untuk fungsi 3 peubah itu daerah hasilnya itu dibayang-bayang saja gitu, dibayang-bayang saja. Aduh ngeri ya gitu ya, agak ini. Tapi kalau kita lihat sini ya, kita lihat baik lagi ke ini. Oke. Nah, coba perhatikan sini. Tadi kan kita fungsinya gini. Tadi itu coba ini bayangkan aja, kalian biar bisa kebayang. Tadi itu kan fungsinya gini ya, akar 4 dikurang X kuadrat min Y kuadrat. Ini itu kalau kita sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti kan 4 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kan kita sudah ketahui bahwa ini tuh asalnya apa, berupa lingkaran kan. Jadi daerah asalnya tuh berupa lingkaran. Ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama 4 itu lingkaran ya. Sekarang saya mau nanya, kalau ini daerah asalnya apa coba? X kuadrat tambah Y kuadrat itu daerah asalnya apa coba ini? Daerah asalnya adalah bola. Jadi kalian bayangkan dalam pikiran kalian daerah asalnya itu berbentuk bola, hasilnya tuh nggak tahu kemana gitu. Seperti itu. Bayangkan maksudnya. Kalau tadi kan kita kebayang ya, ini ada fungsi X, Y, Z, daerah asalnya X sama Y-nya. Daerah asalnya itu lingkaran. Terus ke atas, ya kan gini ya, membentuk ke atas. Ya kan jadi bola kan seperti itu ya. Setengah bola ini ya tadi. Kalau ini daerah asalnya sendiri bola gitu, daerah asalnya bola gitu. Daerah hasilnya ini kan lingkaran ya. Daerah hasilnya kan ke atas ini, ke atas. Jadi aja setengah bola. Kalau ini daerah asalnya aja udah bola gitu. Gimana ya hasilnya kemana gitu? Itu kalian bayangkan aja kalau kemana. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, kalau kalian bisa menemukan sistem koordinat 4 dimensi, ya kayaknya kalian akan jadi dikasih Nobel deh, saya yakin gitu. Jadi penemu. Saya baca sih belum ada gitu. Hanya kita hanya bisa menerawang aja mungkin nanti daerah asalnya berbentuk bola seperti itu. Luar biasa. Daerah asalnya bola. Bentuknya seperti apa ya? Jadi hasilnya mana? Gitu. Kebayang nggak untuk fungsi 3 peubah? Gimana? Ada pertanyaan terkait fungsi 2 peubah atau lebih? Jadi intinya fungsi peubah tuh mekanismenya sama aja kayak biasa, hanya sekarang daerah asalnya X dan Y, berarti daerah asalnya berupa bidang.
Oke, ada pertanyaan terkait fungsi dua peubah atau lebih? Ya seperti itu. Ya. Oke, kalau tidak ada kita teruskan saja. Masuk kepada turunan.